Gereja sebagai umat Allah yang baru. Shalom, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Memvel. Selamat sudah berada di kelas 9. Kita bersama-sama di tahun ajaran baru ini. Kita memasuki semester ganjil. Kiranya semua dalam keadaan sehat dan kita bisa belajar dengan lebih baik lagi. Nah, para peserta didik, sebelum kita memulaikan seluruh kegiatan kita pada saat ini, karena sudah kelas 9, meminta salah seorang murid yang memimpin doa pembukaan. Ya, ada yang bisa? Tanpa mem tunjuk, ayo, siapa yang bisa? Disilakan. Ada? Oh iya, ada. Silakan. Amin. Iya, terima kasih sudah memimpin doa kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, pada hari ini di awal pembelajaran kita, tentu hari ini kita akan mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama, para peserta didik dapat membedakan gereja yang hanyalah gedungnya dengan gereja yang adalah orangnya. Kedua, peserta didik dapat memahami bahwa hukum Taurat bukan untuk dijadikan senjata untuk menghakimi. Ketiga, para peserta didik dapat menjelaskan beberapa aspek pergumulan gereja di masa lampau dan di masa kini. Itu adalah tujuan pembelajaran yang hendak kita capai bersama-sama pada hari ini. Jadi, dimohon kerjasamanya sebagai peserta didik dan Mem sebagai pengajar pada hari ini. Nah, kegiatan awal pada saat ini memang mengajak kita menyanyi dulu ya. Di slide kalian lihat ini ada ditayangkan gambar Kidung Jemaat nomor 257 ya. Dengan judul lagu Aku Gereja Kau Pun Gereja. Nah, ini cuman satu ayat ya, tapi meminta kita menyanyi seluruh ayat ya, 3 ayat. Jadi yang punya Kidung Jemaat sekarang dibuka, kita akan sama-sama menyanyi lagu Aku Gereja Kau Pun Gereja ya. Mempause dulu videonya ya, kita sama-sama menyanyi Aku Gereja Kau Pun Gereja. Ya, terima kasih. Kita sudah sama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 257 ayat yang pertama sampai 3. Sekarang tugas pertama di tahun ajaran yang baru di semester ganjil saat ini ya. Silakan para peserta didik menuliskan informasi yang barusan kalian bisa dapat dari lagu Kidung Jemaat nomor 257 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Apa saja informasi yang bisa kalian dapat ya? Kemarin di kelas 7 dan 8 kan sudah belajar ya, melihat dari suatu bacaan ya, ataupun suatu yang kita dengar atau yang kita lihat, informasi apa yang kita dapat. Nah, dari Kidung Jemaat tersebut informasi apa? Silakan kalian tuliskan apa-apa saja informasi, terserah mau berapa ya, kalau boleh lebih dari satu informasi yang kalian tuliskan ya. Setelah itu kita akan sama-sama diskusikan informasi ini ya. Kalau begitu, Mempause silakan para peserta didik untuk mengerjakan tugas pertama. Disilakan. Nah, sudah menjawab tugas pertama ya. Dari beberapa tadi yang Mem tunjuk ya, para peserta didik sudah memberikan informasi ya. Ada yang mengatakan bahwa gereja itu bukan gedungnya ya, tetapi gereja adalah orangnya, gereja adalah kita. Ada juga yang mengatakan bahwa di dalam gereja tidak ada perbedaan. Ya.
Seperti yang dikatakan tadi, tidak ada perbedaan, baik dia dari bangsa mana, dia memakai bahasa apa, warna kulitnya apa, tidak ada perbedaan di dalam gereja. Dan ada juga tadi yang menjawab bahwa tugas kita sebagai orang yang berkumpul di dalam gereja adalah memberitakan berita kepada umat manusia. Nah, sekarang untuk lebih memahami materi kita pada hari ini, Mem mau mengajak kita semua untuk menonton video animasi ya. Mem harap semua bisa perhatikan dan selamat menonton. Shalom, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Amin. Baik, hari ini kita belajar dari bab 1 dengan judul Gereja sebagai Umat Allah yang Baru. Nah, dalam video pembelajaran ini, Mem akan menayangkan beberapa percakapan. Kalian akan mencari permasalahannya bersama dengan teman kelompok kalian, sesuai dengan tujuan nomor 2 yang sudah Mem tulis di papan tulis tadi. Nah, semua harus bisa fokus, harus bisa menyaksikan percakapan yang akan Mem tayangkan setelah Mem selesai berbicara. Semua fokus dan perhatian. Cekidot. Hai Laura. Hai Jessie. Kau tahu dia? Yaku Dano mau tahu gereja. Hah? Kau tahu doi gereja tukon boku kumbuno doi ya? Kina menjes, doya kai kina asek. Scott, kamu kemarin pergi kemana? Saya kemarin pergi ke pantai. Kenapa? Kamu lupa ya, kemarin hari Minggu kamu tidak ke gereja. Berdosa kamu, Scott. Iya, maafkan saya, Laura. Hei, Scott, mau ke mana ngana? Biasa, Israel. Oh, nggak mau pergi dengar musik lagi? Hi, teh boleh dengar musik begitu. Teh bagus tahu, dosa. Hama cuma dengar musik leh. Yang penting saya tidak mabuk-mabuk atau melakukan hal negatif lainnya, no? Oke, kalian sudah selesai menonton video pembelajaran. Nah, berapa sering kalian mendengar kata-kata seperti yang diucapkan dalam animasi tadi? Mungkin diucapkan oleh teman kamu, atau mungkin kamu sendiri yang pernah mengucapkannya. Nah, bahaslah masalah tersebut bersama dengan teman kelompokmu, lalu lihat manakah sikap yang mirip dengan apa yang diperlihatkan oleh para ahli Taurat di zaman Tuhan Yesus. Apakah kalian setuju dengan sikap Laura ataupun dengan sikap Israel? Silakan kalian bahas bersama dengan teman-teman dan nanti kita akan diskusikan kembali. Nah, gereja perdana terbentuk sebagai koreksi atas umat Israel yang menjadikan Taurat sebagai hukum yang membelenggu diri dan sebagai alat untuk menghakimi orang lain. Nah, bagaimana kita sekarang menggunakan hukum-hukum agama untuk membelenggu diri sendiri dan menghakimi orang lain? Oke, silakan dibahas. Ya, kalian sudah selesai menonton video animasi. Ya, yang pertama tadi memakai bahasa Banggai ya. Ada yang paham kan? Semua paham di sini kan? Ya, kalau ada yang tidak paham nanti boleh tanya kepada teman-teman di sebelahnya yang orang asli sini ya. Nah, tugas sekarang adalah kalian mendefinisikan nama-nama gereja yang kalian ketahui ya. Nama gerejanya, alamatnya di mana, kemudian gedungnya itu apakah mewah atau sederhana, fasilitas di dalam gedung seperti apa. Silakan kalian definisikan ya. Paling kurang 5
5 gereja ya. Bolehlah disalahkan, boleh di luar, asal yang memang kamu tahu namanya ya. Nah, itu tugas individu. Kemudian untuk tugas kelompok ya, yang sudah membagi tadi pada saat absen ya, kalian menemukan masalah dalam percakapan pada video animasi tadi. Jadi dalam 3 percakapan tadi antara JC dan Laura, kemudian Laura dan Scott, kemudian Yisrael dan Scott, kalian temukan ada masalah apa dalam percakapan mereka ya. Jika kalian setuju dengan sikap JC atau sikap Laura atau sikap Scott atau sikap Yisrael, tuliskan alasannya ya. Jadi silakan kalian diskusikan setelah kalian selesai mengerjakan tugas individu ya. Setelah kalian diskusikan, kemudian kita akan presentasikan sama-sama. Ingat, Mem punya hadiah bagi kelompok yang dapat menampilkan presentasi dengan baik dan dapat suara yang paling banyak sebagai karya yang terbaik dari teman-teman seisi kelas ini. Setuju? Ya, oke. Baik, Mem akan pause videonya. Selamat bekerja. Ya, terima kasih bagi semua anak-anak yang sudah mempresentasikan diskusinya tadi. Nah, sekarang mari sama-sama kita lihat materi kita pada hari ini. Kita berbicara sebagai gereja, sebagai umat Allah yang baru. Arti gereja, gereja berasal dari bahasa Portugis yang artinya igreja. Dalam bahasa Yunani yaitu eklesia. Ek artinya keluar. Klesia artinya memanggil. Jadi, gereja berarti adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya, dari sanak keluarganya, dari kaum kerabatnya, untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas baru yang bernama gereja. Dan orang-orang yang dipanggil keluar ini adalah mereka yang harus menjalankan tugas untuk memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Nah, kasih tersebut harus disampaikan dengan perkataan dan perbuatan kita. Gereja bukan hanya dilihat dari gedungnya, tetapi bagaimana orang yang adalah gereja tersebut melakukan tugas memberitakan kasih Allah lewat perkataan dan perbuatan setiap hari. Gereja tidak dapat dikatakan gereja jika di dalamnya tidak ada orangnya. Nah, sekarang kita tidak perlu mengumpul banyak orang, kita mengumpul kuantitas, hanya ingin melihat kuantitas dari suatu gereja. Tetapi orang-orang di dalam gereja tersebut tidak melakukan berita kasih Allah lewat perkataan dan perbuatan setiap hari. Ya, oleh karena itu, marilah kita sebagai gereja dapat melakukan tugas kita dalam kehidupan setiap hari. Umat Allah yang hidup dengan hukum kasih tidak menghakimi sesama dengan hukum Taurat. Ya, jadi kita ditegur, kita menegur orang lain itu menegur dengan kasih. Ya, jangan langsung menjudge, jangan langsung menghakimi, berdosa ngana, berdosa kau, ya. Karena gereja dibentuk Allah sebagai umat Allah yang baru. Oleh karena itu, ketika ada teman-temanmu atau mungkin kamu sendiri melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Taurat, tetapi kiranya kalian menegur dengan kasih. Ya, karena kita ini juga masih manusia, masih melakukan kesalahan. Hari ini mungkin kita tidak melakukan kesalahan, tetapi besok ya bisa jadi kita melakukan kesalahan. Oleh karena itu, marilah kita hidup sebagai umat Allah yang baru, umat Allah yang hidup dengan hukum kasih. Pergumulan gereja. Yang pertama, gereja yang terbuka. Jadi gereja tidak bisa menutup diri. Gereja harus bisa menerima orang-orang dari berbagai penjuru untuk sama-sama di dalam gereja. Meskipun gereja tersebut mungkin disebut sebagai gereja Toraja atau gereja Banggai.
Tetapi orang yang berasal dari daerah lain boleh bersama-sama beribadah di tempat itu. Kedua, pemahaman tentang ajaran yang benar, ya. Selain kesukuan atau eksklusivisme, ada gereja-gereja tertentu yang menganggap dirinya paling benar dan paling suci. Dia menganggap bahwa dirinya sudah beriman, jadi dia mau menguji imannya. Dia mau pegang ular-ular yang berpisah dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong dia. Nah, kita tidak boleh menguji iman tersebut, ya. Itu berarti kita mencobai Tuhan Allah. Yang ketiga, gereja yang gagal menjadi teladan. Ada yang tahu Mahatma Gandhi? Ya, seorang tokoh kemerdekaan India. Nah, Mahatma Gandhi ini sangat suka membaca Alkitab. Dia senang membaca Alkitab. Dia sangat kagum kepada Tuhan Yesus. Tetapi herannya, dia sangat benci dengan orang-orang Kristen. Why? Kenapa? Ya, karena Mahatma Gandhi katakan bahwa orang-orang Kristen tidak meneladani kasih Yesus Kristus dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu lewat materi kita pada saat ini, marilah kita sebagai gereja. Siapa gereja? Ya, siapa gereja? Ya, dirimu gereja. Nah, sebagai gereja, kita jangan gagal untuk menjadi teladan. Kita harus bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang keempat, hidup saling berbagi, ya. Kalau dulu, ya, dalam Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai ayat yang ke-45 itu dikatakan mereka percaya mereka tetap bersatu dan kepunyaan mereka itu adalah kepunyaan bersama. Ya, jadi milik mereka itu mereka jual, harta miliknya mereka jual. Kemudian mereka saling berbagi dalam satu jemaat. Nah, kalau sekarang mungkin bisa dikatakan seperti diakonia, ya. Nah, sampai di sini penjelasan kita untuk materi hari ini. Apakah semua peserta didik bisa memahami atau mungkin terlalu cepat menyampaikan materi? Ya, sudah pas. Jika ada yang mau ingin bertanya, baik, persilakan. Ada yang ingin bertanya yang kurang jelas supaya bisa diulangi? Ada, ya baik, pause videonya. Ya, terima kasih. Kita akan menutup seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Dan ucapkan selamat buat kelompok yang sudah berhasil, ya, mendapat tepuk tangan paling banyak, ya. Diucapkan selamat, dan kiranya bagi yang belum dapat tepuk tangan paling banyak dari teman-temannya, nanti pertemuan berikut boleh ditingkatkan lagi, ya. Baik, kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya, dan hari ini kita akan tutup. Yang akan doa penutup, ada yang mau? Ya baik, saja ya, saja. Nanti minggu depan baru kalian lagi yang doa penutup. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, hari ini kami semua dalam keadaan sukacita dan senang. Kami boleh sama-sama belajar akan materi gereja sebagai umat Allah yang baru. Tuhan, Engkau kiranya memberikan Roh Kudus-Mu untuk menuntun hati dan pikiran kami, hamba-Mu sebagai tenaga pendidik, bahkan anak-anak ini sebagai peserta didik. Tuhan, kiranya kami semua bisa dapat memahami materi hari ini, bahkan terlebih dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami boleh menjadi gereja kami yang memberikan teladan bagi orang di sekitar kami, dan kami bisa menegur teman-teman kami dengan hukum kasih. Terima kasih Bapa di surga, buat hari ini kami sangat bersyukur karena Engkau terus memberkati kehidupan kami sampai pada saat ini. Berkati kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, makasih. Sampai di sini kegiatan kita pada hari ini. Selamat siang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amsamida.